Perkenalkan, nama saya Trinia Gracia. Saya bersama rekan-rekan saya adalah mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Teknik, Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Angkatan 2019. Berikut anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Masyito dari Teknologi Pulp dan Kertas kelas A. Perkenalkan, saya Tommy Prima dari Teknologi Pulp dan Kertas kelas A. Baik, sebelum memulai presentasi, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Janso dan Ibu Esti selaku dosen mata kuliah kami yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai Approach Flow System atau AVS pada pembuatan kertas. Walaupun presentasi yang kami lakukan saat ini secara online, semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Jadi, video ini jangan dilewati ya, dan tonton sampai habis. Approach of System atau AVS adalah sistem stok yang diawali oleh mesin cas hingga saat stok keluar dari slip ini berada di headbox. Approach of System sendiri merupakan bagian akhir dari proses stock preparation atau wet end dalam menyediakan stok bersih untuk proses produksi kertas. Istilah approach of system adalah tahapan proses untuk menyiapkan bahan atau stok yang sudah mengalami berbagai proses sebelumnya seperti refining, mixing, dan lain-lain. Di dalam approach flow system, stok tersebut dibersihkan dan diatur konsistensinya serta flow-nya sebelum dimasukkan ke headbox. Hal ini dikarenakan untuk memproduksi kertas dengan formulasi yang lebih bagus dan gramatur. Tujuan utama dari AVS yaitu yang pertama yaitu pengukuran dan pengenceran stok. Jadi, stok dari berbagai sumber dari refiner dan brok dicampur ke mixing. Di mesin cas masih kental akan diencerkan sampai dengan konsistensi sekitar 0,5 sampai 1% sehingga dapat diumpankan ke headbox. Dalam proses pengenceran ini ada sistem yaitu white water system yang dicampurkan dan memerlukan beberapa tahapan pembersihan sebelum masuk ke headbox. Ada juga sistem pemompaan, kemudian ada sistem kontrol, konsentrasi maupun kontrol flow-nya. Yang kedua, agitator di dalam mesin cas membuat stok tetap tercampur rata dan tidak ada pengendapan di stok. Mesin cas pump mengirimkan tin stok ke wire silo. Speed mesin cas pump dikontrol untuk mendapatkan quality basis white yang sesuai keinginan produksi. Untuk operasi utama dalam AVS adalah yang pertama pengenceran, yang kedua pembersihan stok, yang ketiga pengkondisian kimiawi dengan penambahan bahan-bahan kimia, yang keempat pengumpulan ke headbox, yang kelima pengendalian CD profile. Untuk overflow AVS dapat kita lihat dari gambar ini ada banyak perbedaan dari tipe AVS ini antara flow system modern dan konvensional. Dari kedua gambar ini dapat kita lihat banyak perbedaan pada allow. Jadi, sistem yang modern pada pengontrolan yang namanya flow ratio control. Jadi, rasio alirannya dikontrol. Sedangkan pada sistem konvensional hanya mengontrol konsistensi dan flow masing-masing, dan tidak ada yang namanya flow ratio control. Dan juga tipe modern ada namanya fiber flow control, sehingga sistem modern lebih baik dibandingkan dengan tipe konvensional. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua tipe. Untuk tipe AVS konvensional memiliki banyak kekurangan, yaitu yang pertama penyetelannya yang sangat sulit, kedua sensitif
untuk perubahan produksi. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak volume pencampuran di dalamnya. Selanjutnya, kekurangannya kontrolnya lebih lambat. Untuk tipe yang modern memiliki kelebihan. Kelebihannya tidak perlu menyetel ulang. Yang kedua, independen dari perubahan produksi. Yang selanjutnya, kelebihannya, volumenya pencampurannya lebih kecil dapat digunakan. Yang selanjutnya, konsistensinya stabil dan kontrolnya cepat. Untuk kekurangan dari tipe modern itu flow-nya meternya berlebih. Kita dapat melihat gambar alur dari approach flow system ini. Yang pertama, alurnya pulp dengan konsistensi 4-5% akan masuk menuju mesin cas. Alur yang kedua, dari mesin cas tadi akan ditambahkan dilusi water sehingga konsistensi awalnya 4-5% berubah menjadi 3,1%. Dari sebelumnya, sesudah ditambahkan dilusi water, pada saat dilusi terjadi pencampuran antara stok dengan white water. Proses pencampuran ini harus dikontrol dan pulp akan dimasukkan ke white silo. Untuk alur selanjutnya, di dalam white silo itu terjadi penambahan dilusi dan bahan-bahan kimia, sehingga konsistensi pulp menjadi 0,5-1%. Setelah dari white silo, stok akan dipompakan dengan menggunakan fan pump. Fan pump ini berfungsi untuk mencampurkan stok yang kental dengan white water sehingga bisa menjadi homogen dan dipompakan menuju cleaner. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Maishito. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari tahap cleaner. Pada tahap cleaner itu, pulp akan dibersihkan berdasarkan dengan berat jenisnya. Dan cleaner juga memiliki fungsi untuk membersihkan kotoran yang terbawa dari stok yang akan disuplai ke heatbox. Cleaner membersihkan kotoran dengan metode pemisahan kotoran pada stok berdasarkan density atau berat jenis partikelnya. Kotoran yang memiliki density lebih besar dari fiber akan terpisah dengan gaya sentrifugal dan sentripetal akibat hasil gerakan berputar stok di dalam cleaner. Setelah itu, pulp akan menuju ke diurator untuk memecah dan memisahkan udara yang terdapat di dalam pulp. Kemudian, proses daerasi ini ditunjang oleh vacuum pump sehingga udara yang terlarut bisa keluar sehingga udara tidak kembali terperangkap dalam stok yang menyebabkan cacat pada produksi kertas yang membuat seperti ada watermark di dalam lembaran kertasnya. Kemudian, proses selanjutnya pulp akan dibersihkan kembali pada tahap screening berdasarkan perbedaan ukuran menggunakan pressure screen. Di dalam screen ada rotor yang dilengkapi dengan wings. Fungsi wings ini adalah menjaga supaya screen tetap bersih atau tidak tersumbat dan dibantu oleh foil sebagai wings. Dan dari proses pressure screen itu selanjutnya akan dikirim ke menuju attenuator yang berfungsi untuk menstabilkan fluktuasi tekanan sehingga tekanan akan lebih stabil dan homogen untuk kemudian dibawa masuk ke dalam heatboard. Tujuan dari AVS salah satunya adalah pengukuran. Ada beberapa pengukuran, diantaranya ialah pengukuran dilakukan untuk memantau dan mengendalikan proses supaya flow stabil dan jumlah stok yang masuk sesuai. Selanjutnya, pengukuran parameter dasar. Selanjutnya, ada beberapa parameter dasar yang harus diukur yaitu flow, konsistensi, temperatur, dan tekanan. Dan pengukuran parameter yang penting itu ada beberapa parameter penting yang harus diukur yaitu pH, konduktivitas, freeness, fines, filler content. Dan pengukuran parameter tambahan.
Nah, ada juga beberapa parameter tambahan yang harus diukur, yaitu kationik, demand, muatan, turbiditas, dan air content. Nah, yang selanjutnya adalah pengenceran stok. Dalam pengenceran stok itu memiliki prinsip, yaitu mencampur aliran berkonsistensi tinggi dari mesin cas itu sekitar 5% dengan aliran berkonsistensi rendah. Maksudnya ialah white water dilution dicampurkan dengan stok berkonsistensi tinggi sehingga menghasilkan target konsistensi yang dapat diumpankan ke headboard sekitar 0,5 sampai 1%. Dan prinsip pencampuran dengan turbulensi, yaitu gerakan atau dinamika yang terjadi pada cairan atau pengumpan aliran secara bersama-sama, atau menabrakkan aliran ke permukaan statis, atau menambahkan stok kental ditambahkan ke stok yang encer. Dan selanjutnya pengenceran mesin stok itu dilakukan di bawah white pit. Teknik pemasukan tik dan circulation stock dapat melalui pompa atau dinding silo. Teknik pemasukan langsung ada dua, yaitu pertama, pada saat startup, tik stock line dan silo dalam keadaan kosong, terjadi perubahan tekanan, mendadak udara terdorong masuk. Dan kedua, udara masuk ke fan pump dan terikat dalam stok. Nah, dalam pemasukan menembus dinding silo, tik stok itu dan circulation stok dalam pipa konsentris ditembuskan lewat dinding silo, diarahkan langsung ke input fan pump. Dan selanjutnya, untuk mendapatkan pencampuran yang baik, kecepatan diatur sebagai berikut. Pertama, tik stok itu 2,0 kurang lebih 0,5 meter per detik, dan circulation stok itu 1,5 kurang lebih 0,5, dan wire water itu 1,0 kurang lebih 0,5, dan wire water selanjutnya adalah 0,08 kurang lebih 0,15. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tommy Prima. Oke baik, sekarang kita akan membahas mengenai pengumpanan ke headboards. Setelah dari pressure screen, stok akan dibawakan menuju headboards. Pressure screen untuk pembersihan pengumpanan ke headboards. Lalu ini ada gambar headboards yang berfungsi untuk menyebarkan stok serabut mesin kertas. Nah, sebelum masuk ke headboards, stok akan dibawakan dari pressure screen yang dibawakan oleh fan pump. Fan pump ini alat pemompa menuju external attenuator. Nah, ini ada gambar external attenuator. Jika dibuka, maka nampak seperti saringannya yang fungsinya untuk memecah aliran yang dari bawah. Kemudian aliran yang dari bawah tadi dipecah untuk memperlambat alirannya sehingga tekanannya jadi stabil. Dengan adanya saringan ini, aliran dari bawah ini yang cukup tinggi bisa distabilkan dan menjadi homogen. Lalu fungsi dari external attenuator ini nanti flow masuk dari sini lalu ke screen pump untuk meredam pulsasi aliran dari feed pump karena flownya cukup tinggi ya dari bawah ke atas, jadi dipecah dulu pulsasinya supaya homogen. Untuk prinsip kerjanya, udara dalam tangki bisa ditekan dan menyerap dari pulsasi tadi. Jadi di dalam tangki ini ada udara yang sengaja dibuat ruang untuk menyerap pulsasi yang ada pada stok sehingga terjadi kehilangan tekanan di dalam tangki screen press sehingga ketika dialirkan ke headboards akan menjadi stabil alirannya. Lalu di sini ada manhole bisa dibuka jika terjadi kerusakan pada controlling. Lalu ada capacity sensor untuk melihat pond level dari stok yang masuk ke headboards. Nah, lihat pada gambar, setelah dari external attenuator, setelah dipecah pulsasinya sehingga tingkat tekanan tidak terlalu tinggi dan tidak berfluktuasi, nanti akan dialihkan ke yang namanya manifold. Manifold ini yang terhubung dengan elevator ini. Nah, elevator yang bentuknya meruncing semakin ke ujung akan semakin meruncing kerucut di ujungnya yang terbuka untuk resikulasi. Resikulasi ini, stok tidak tumpul di ujung tetapi kan keluar lagi dari ujung ini. Tadi pengumpanan ke headboards ada yang namanya manifold yang fungsinya itu transformasi
bentuk aliran dari bentuk pipa ke bentuk melebar. Yang konstruksinya untuk membagi aliran stok ke sembilan cabang yang besarnya yang sama. Di manifold ini ada yang namanya tubing. Ini yang namanya ada tubing, di mana stok akan disebarkan merata selebar paper mesin atau wire-nya. Lalu bentuk kedua itu ada namanya thread manifold pipe. Pipa-pipa yang dekat ke titik masuk menerima aliran penuh. Kemudian yang kedua, pipa-pipa yang jauh dari titik masuk menerima aliran sedikit. Jadi akibatnya, kalau misalnya pipanya ini lurus, tidak meruncing seperti tadi, lurus saja, nanti stok yang masuk, jadi yang masuk ini akan menerima aliran penuh, sedangkan yang di ujung ini tidak menerima aliran penuh atau sedikit, jadi aliran stoknya tidak stabil. Nah, kemudian operasi ini juga sulit, jadi jarang digunakan. Kemudian bentuk ketiga itu ada tapered manifold pipe. Nah, ini diameter yang mengecil ke arah yang menjauhi titik masuk. Nah, ini lihat pada gambar ya. Kenapa mengecil dibuat? Karena ada kompensasi pengurangan tekanan dengan bentuknya yang mengecil seperti ini. Maka stok yang di sini jumlahnya akan sama besar karena tekanannya juga sama. Lihat aja misalnya kompas ya, yang meneruskan tekanan ke segala arah semua sama besar, yang dimana P1 tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi semakin luas permukaan, maka tekanannya akan semakin kecil, dan kebalikannya juga. Jadi ini memperkecil luas bidangnya, jadi aliran stok akan sama dengan yang di sini ya. Jadi aliran stok yang mengalir di sini akan sama besar dengan ujung ini. Dari ujung pipa ini ke ujung pipa yang meruncing ini. Kemudian kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada inlet feeder, yang kedua itu ada inlet pipe, lalu yang ketiga ini ada recirculation pipe, lalu ada yang keempat itu ada yang namanya side glass. Nah, side glass ini fungsinya untuk mengontrol flow tekanan. Ini bisa diintip ya. Dia tembus pandang itu bisa diintip untuk tahu apakah alirannya lancar atau tidak. Kemudian yang kelima ini ada recirculation hand valve. Kemudian yang keenam recirculation control valve. Nah, tadi di pengubahan ke headbox kan ada multi-phase system yang terdiri dari tapered manifold dan tube bank. Manifold mengecil ke arah CD agar stok mengalir ke dalam headbox secara merata. Bentuk manifold ini ada segi empat atau bulat. Ujung manifold terbuka untuk resirkulasi stok. Resirkulasi 10-20%. Kembali lagi ke silo. Nah, tadi kan ada ditebal dengan resirkulasi, di mana resirkulasi ini berasal dari ujung manifold yang terbuka. Nah, manfaat resirkulasi ini untuk meniadakan titik mati dan arus pusar pada ujung manifold. Yang kedua itu meniadakan pengendapan lendir. Ketiga, mengkompensasi fluktuasi aliran stok. Tube bank tadi adalah penyebab aliran yang berfungsi untuk mengatakan kecepatan aliran. Nah, ini multi-phase system, ini ada tube bank ya. Ada tube bank, penyebab aliran yang berfungsi untuk menstabilkan kecepatan aliran. Dari manifold akan mengalir ke tube bank. Karena alirannya sama di sini ya. Di sini sama yang di sini, yang di ujung ini, maka alirannya akan merata sehingga stok tersebar merata selebar wire-nya atau selebar pakai mesin. Kemudian ada dua bentuk tadi ya. Ada dua bentuk dari manifold, ada yang segi empat dan bulat. Tapi kebanyakan di sini yang digunakan adalah segi empat daripada yang bulat ini. Nah, alasannya pertama, sisi-sisinya paralel sehingga stok yang mengalir merata, tidak tumpang tindih. Nah, lihat ya. Kemudian kalau bentuknya segi empat bagusnya untuk itu bentuknya bersilangan seperti ini ya, daripada yang ini ya tidak bersilangan sejajar ini. Kalau yang bersilangan ini lihat, ini dia stoknya stabil ya, tidak tumpang tindih. Kemudian kalau yang sejajar ini lihat tidak merata ya,
lubang di depan diri. Nah, kemudian sisi-sisinya berhadapan langsung dengan titik masuk ke headboards. Kemudian juga memanfaatkan semua gaya kompresi akibat pengecilan langsung ke titik masuk. Bentuk segi empat ini atau rectangular ini lebih mudah dibuat juga ya daripada yang bentuk round, dan bentuk biaya juga lebih murah yang bentuk rectangular ini. Nah, sudah nonton video kami sampai habis kan? Baik, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.